Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul tentang Reproducibility of High Performance in Layer Chromatography atau yang kita kenal dengan HPTLC in Textile Dye Analysis. Sebelumnya, ucapan terima kasih banyak saya ucapkan kepada dosen pembimbing Profesor Dr. Rernad Rinaldi Idrus SSI yang telah membimbing mata kuliah ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam hasil review jurnal ini, ada baiknya kita mengenali dulu beberapa komponen daripada alat HPTLC ini. Nah, seperti yang terlihat di gambar, yang pertama ada pelacak bercak, yang kedua ada monitor, yang ketiga ada PC, yang keempat ada keyboard. Ini merupakan seperangkat alat dari pada HPTLC yang digunakan dalam analisis pada jurnal ini. Nah, adapun outline pada review di sini yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada validasi dan evaluasi eksperimental, di mana validasi dan evaluasi eksperimental di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada pemilihan piring, yang kedua praelusi, yang ketiga tangki saturasi, mengembangkan jarak, stabilitas yang kuat, mengevaluasi reproduktivitas. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Nah, sebelum kita terlalu jauh berbicara tentang isi daripada review jurnal ini, ada baiknya terlebih dahulu kita mengenali bahwa HPTLC ini merupakan kromatografi lapis tipis atau TLC yang disempurnakan. Nah, pokok daripada review jurnal ini adalah analisis pewarna. Sesuai dengan judul tadi bahwa reproduksibilitas kromatografi lapis tipis kinerja tinggi atau yang kita kenal dengan HPTLC dalam analisis warna. Nah, dalam jurnal ini didapatkan bahwa perbandingan forensik serat cukup dicelupkan, ataupun kromatografi lapis tipis ini merupakan salah satu dari beberapa teknik analit yang telah terbukti cukup sensitif untuk mendeteksi dan memisahkan jumlah zat warna yang hadir dalam serat tunggal. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya perbandingan serat mewakili proporsi yang signifikan dari semua analisis bukti jejak forensik. Nah, jelasnya bahwasanya bahwa warna merupakan properti optik yang paling penting yang diperlihatkan oleh serat bukti. Nah, dalam analisis forensik di sini, warna menjadi pokok ataupun menjadi inti daripada isi jurnal ini. Karena seiring dengan ketebalan dan bentuk, ini adalah karakteristik paling mudah untuk dikenali. Warna itu paling mudah untuk dikenali ketika mencari serat target melalui stereo microscope atau bisa juga dengan identifikasi polimer dengan mikroskop cahaya terpolarisasi atau yang kita kenal dengan PLM, dan juga bisa juga dengan mikroskopi inframerah. Nah, di sini kromatografi yang digunakan adalah kromatografi planar. Kromatografi planar ini adalah alat analisis yang rutin, yang efektif biaya, yang dapat dilakukan hampir di semua laboratorium forensik. Nah, ketika dilakukan dengan benar, hasil memberikan perbandingan visual langsung dari warna yang diekstraksi dari serat yang diketahui atau disingkat dengan K, dan yang dipertanyakan atau dikenal dengan Ki. Plat kromatografi lapis tipis di sini ataupun KLT atau gambar yang kualitasnya tinggi dari plat dikembangkan membuat pemeran yang mudah dipahami yang dapat ditampilkan kepada pengadilan ataupun juri yang memberikan kesaksian tentang signifikasi perbandingan serat. Nah, di sini terlihat jelas bahwasanya warna merupakan inti daripada pokok permasalahan daripada review jurnal ini. Nah, dalam penelitian ini, analisis forensik pewarna terbatas pada perbandingan pita warna terpisah dari serat yang diketahui dan dipertanyakan yang dilakukan pada plat ATLC yang sama.
seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pokok daripada inti jurnal ini adalah analisis pewarna atau bisa dikaitkan dengan forensik karena warna cukup mudah untuk dideteksi dalam hal apapun. Nah, ada 6 komponen ataupun campuran pewarna uji yang dikembangkan pada lebih dari 50 plat kromatografi lapis tipis kinerja tinggi. Efek dari beberapa variabel kritis yang memenuhi reproduksibilitas dan resolusi, termasuk pemilihan plat, praelusi, saturasi tangki, jarak perkembangan, stabilitas eluent yang telah dievaluasi. Nah, di sini dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya kemampuan untuk mendapatkan pemisahan ataupun HPTLC yang dapat direproduksi memberikan dasar dari mana warna pada plat yang terpisah. Selanjutnya toleransi ataupun ketidakpastian dari hasil yang didapatkan. Selanjutnya ada database data HPTLC dan koleksi pewarna referensi yang dapat dikembangkan dan dievaluasi kualitasnya. Kemudian pada giliran menyediakan sarana memungkinkan identifikasi pewarna dalam sampel kasus kerja dapat lebih handal dan lebih praktis dicapai. Nah, dengan adanya HPTLC ini diharapkan mampu mendeteksi pewarnaan ataupun analisis forensik pewarna yang akan dilakukan pada penelitian ini. Nah, selanjutnya adalah variabel dan evaluasi eksperimental, di mana bagian daripada variabel dan evaluasi eksperimental ini ada salah satunya adalah pemilihan piring. Seperti yang terlihat pada slide, bahwa tabel spesifikasi plat HPTLC yang diperiksa dalam penelitian. Nah, ada beberapa pabrik yang dianalisis. Yang pertama ada Analtech, yang kedua ada EMD, yang ketiga ada Mesheri-Nagel, yang keempat ada Sortech, yang kelima ada Wetman, di mana katalognya juga berbeda-beda. Adapun absorben dari ketebalan, ukuran partikel, dan floor indikator, prakonsep atau ukuran zona, atau kemudian ukuran piring, kemudian media plat. Media plat yang digunakan di sini adalah kaca, sedangkan ukuran piring yang digunakan adalah 10 kali 10 cm. Nah, floor indikator di sini ada yang pertama Anatech, ada iya jawabannya. Kemudian prakonsep ukuran zona ada berbagai variasi angka di mana dimulai dari 1,5 cm, 2,5 cm, 2,9 cm, 2,8 cm, 2,0 cm. Nah, begitu juga dengan ukuran daripada partikel dan ketebalannya. Masing-masing dari pabrikan di sini mempunyai katalog dan ketebalan masing-masing. Nah, tabel di sini dijelaskan bahwa Analtech pada saat itu tidak memiliki stok plat dari HPTLC tanpa fluoresen daripada brick thinner, dan hanya bisa memasok plat yang mengandung pewarna fluoresen yang biasanya ditambahkan untuk mencari senyawa penyerap UV yang tidak sama warnanya. Nah, berkat komunikasi dengan pemasok kromatografi menunjukkan bahwa sebagian besar plat kromatografi diproduksi dengan indikator fluoresen. Kehadiran indikator seperti ini tidak perlu untuk pemeriksaan zat warna ya, ataupun yang sendiri sangat berwarna. Lebih lanjut, keberadaan indikator fluoresen di sini menghadirkan komplikasi tambahan pada evaluasi dan analisis plat yang dikembangkan selanjutnya. Nah, juga dijelaskan bahwasanya setiap piring dengan jumlah yang setara ataupun dengan jumlah campuran pewarna, baik itu Analtech maupun yang lainnya, terdiri dari 4 warna, ada yaitu Sudan, Bismarck Brown, Rhodamin, ataupun Fast Green. Nah, campuran pewarna ini digunakan untuk membandingkan karakteristik pengembangan plat HPTLC yang berbeda. Nah, plat kemudian dikeringkan dan dikembangkan menggunakan eluent yang diusulkan oleh Wiggins. Kemudian
didapatkan N-butanol, aseton, air, dan amonia dengan perbandingan 5:5:1:2 yang dipilih untuk evaluasi karena dilaporkan oleh Wiggins. Untuk dapat diterapkan pada berbagai kelas aplikasi warna, evaluasi selesai dalam rangkap 3, yaitu dengan mengembangkan satu piring dan masing-masing pabrikan pada hari yang berbeda menggunakan batch LWN yang baru. Dalam setiap evaluasi di sini, plat menunjukkan pemisahan yang sama dari campuran pewarna yang juga menunjukkan variasi dalam RF dan kepadatan daripada pita. Nah, nanti akan kita lihat bahwa gambar warna tersebut. Nah, di sini adalah gambar perbandingan 5 plat yang disurvei, di mana warna yang dihasilkan juga sama, akan tetapi perbandingan 5 plat di sini dimulai dari kiri ke kanan. Yang pertama ada Analtech, yang kedua ada Sortech, selanjutnya ada McCarry-Nagel, EMD, dan Whatman. Nah, campuran pewarna yang sama telah dikembangkan pada setiap plat dalam kondisi yang sebanding. Label di sebelah kiri mengidentifikasi pita yang dikembangkan berdasarkan nomor. Nah, di sini karena plat Whatman tidak lagi diproduksi secara komersil, data telah dimasukkan di sini hanya untuk mewakili pengukuran dasar. Nah, kas hasil secara histori diperoleh oleh laboratorium untuk analisis pewarna. Pada fase diam, plat Analtech berwarna abu-abu dibandingkan dengan plat yang disurvei lainnya, membuat visualisasi pita kuning dari campuran uji lebih sulit. Nah, kemudian pita kuning terpisah dari pewarna dalam campuran uji. Ada sepertiga atas plat yang dikembangkan dari pada Sortech. Kehadiran band-band di sini membuat visualisasi sangat sulit, terutama untuk zat yang berwarna kuning, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian, untuk komponen-komponen kecil yang berkembang ke wilayah ini, ketika menganalisis sampel yang tidak diketahui keberadaan warnanya. Nah, seperti yang terlihat di gambar, ada warna agak sedikit samar-samar itu merupakan ukuran yang kecil-kecil. Nah, kemudian plat daripada McCarry-Nagel dan Sortech di sini masing-masing menunjukkan hilangnya resolusi komponen pada R tertinggi atau nilai-nilai serta perluasan jalur umum. Kemudian pada plat daripada EMDM di sini mempertahankan kerapatan pita terbaik dibandingkan dengan plat-plat yang lainnya. Nah, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian karakteristik ini berlangsung disebabkan oleh distribusi ukuran partikel yang lebih ketat dari plat ini. Nah, kemudian dilaporkan bahwa 5-7 mm dibandingkan dengan yang lain yang berada di sekitaran 2-10 mm. Nah, kemudian dibandingkan dengan plat Whatman yang dihentikan. Kenapa plat Whatman ini dihentikan? Karena tidak diproduksi lagi secara komersil, tetapi telah dimasukkan untuk pengukuran dasarnya saja. Nah, berdasarkan perbandingan kinerja ini, plat EMDM di sini dipilih untuk digunakan dalam sisa percobaan yang dilaporkan dalam jurnal ini. Selanjutnya ada praelusi. Nah, pada gambar di sini terlihat bahwa gambar perbandingan pewarna yang dikembangkan pada plat HPTLC yang rapi, yang kiri, dan pra yang dikembangkan yang kanan. Seperti yang terlihat bahwa warna yang sebelah kiri ini merupakan warna standar, sedangkan yang kanan ini merupakan yang sudah dikembangkan. Seperti yang terlihat di gambar. Nah, penjelasannya adalah secara hidrolisis, analisis TLC dimulai dengan mengaktifkan piring. Seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa pemilihan piring atau mengaktifkan piring. Nah, aktivasi plat TLC melibatkan pra pengembangan sebuah plat dengan pelarut elusi untuk menghilangkan kontaminan dan kotoran. Nah, di sini dihilangkan kontaminan dan kotoran agar warnanya terlihat jelas. Nah, diikuti dengan periode pemanasan untuk mengusir sisa pelarut dan sisa air untuk memaksimalkan kapasitas daya serap daripada fase diam. Nah, di sini sudah hilangkan kotoran daripada warna sehingga warna terlihat jelas
bahwa antara yang standar dengan yang dikembangkan itu terlihat jelas perbedaannya. Nah, pada hal ini mengingat bahwa efek potensial daripada warna di sini, penyimpanan terhadap aktivitas sorban dan kinerja campuran uji dan waktu dapat dievaluasi. Nah, sampel pewarna diuji dan dijalankan pada piring dari piring yang diplot tadi, kemudian bahan kimia lain. Nah, pada gambar selanjutnya nanti terlihat bahwasannya contoh plat dari lot yang sama dikembangkan dengan campuran pewarna uji yang sama selama 3,5 tahun. Evaluasi dari 4 pewarna utama dan pewarna uji menunjukkan bahwa RF nilai bervariasi kurang dari 4,9%, yang relatif standar deviasi atau yang dikenal dengan RSD. Selama periode ini, yang berada dalam ketidakpastian pada metode dapat dilihat pada gambar selanjutnya. Oleh karena itu, selama periode 3,5 tahun dengan kondisi penyimpanan yang terkendali, tidak ada perluasan yang berarti atau RF yang bervariasi yang dicatat. Nah, kemudian tangki saturasi. Seperti yang terlihat di gambar bahwa perbandingan 4 plat HPTLC dikembangkan selama beberapa tahun. Plat tersebut disimpan dalam kondisi yang sama di dalam laboratorium. Di sini ada perkiraan usia, yaitu dalam bulan. Ada yang pertama ada 10 bulan, 23 bulan, 35 bulan, dan 40 bulan. Dimulai dari yang kiri. Berarti dimulai dari 10, 23, 35, dan 40. Nah, sebelum kita terlalu jauh tentang tangki saturasi di sini, tangki saturasi merupakan variabel yang sangat penting yang terkait dengan kromatografi planar. Kromatografi planar yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa ruang pengembangan ataupun volume interiornya sekitaran 825 cm, dimuat dengan pelarut elusi sekitaran 40 ml untuk tangki ukuran ini, dan dibiarkan seimbang untuk menghasilkan lingkungan yang seragam untuk analisis. Nah, periode waktu yang dihasilkan seperti yang terlihat di gambar. Nah, oleh karena itu, keseimbangan dalam tangki tergantung pada komposisi pada fase geraknya, baik itu suhu, volume, dan ruang pengembangannya. Biasanya disarankan dalam penelitian ini bahwa tangki yang sedang berkembang harus dilapisi dengan kertas filter untuk mendorong dan mempertahankan keadaan. Nah, karena keseimbangan dapat terganggu dengan mengubah pelarut, maka beberapa putaran dengan pelarut yang sama atau membiarkan ruang terbuka untuk periode yang lama. Sementara pekerjaan ini belum berusaha untuk menentukan titik di mana keseimbangan itu tercapai. Nah, studi empiris dari penelitian ini bahwasanya apakah periode keseimbangan yang dipilih sesuai dengan konfigurasi yang diberikan. Nah, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa fase gerak ditambahkan ke wadah. Kemudian kaca persegi panjang konvensional dengan tangki ditutup, yang dapat dilepaskan dan dilengkapi dengan kertas filter yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, filter sepanjang dinding vertikal ruangan yang lebar. Dimensi interiornya sekitaran 12,5 sampai 12,5, 6,11 cm. Nah, dengan cara seperti ini, plat masih bisa diamati selama pengembangan. Nah, pengaturan ini merupakan yang paling sederhana dari berbagai pengaturan pengembangan yang tersedia dan telah digunakan untuk pemisahan pewarna. Namun, sesuai dengan keterbatasan sampel, maka harus dioptimalkan sesuai dengan sampel yang kita gunakan. Nah, kemudian ruangan itu ditutup dan dibiarkan pada malam hari. Kemudian plat dimuat ke dalam tangki sambil meminimalkan jumlah waktu tutup bukanya. Nah, ruang itu sampel itu ditutup dibuka. Kemudian pengembangan serial plat dilakukan dengan periode pemulihan 2 jam sekali. Nah, sementara durasi ini awalnya dipilih karena memberikan waktu yang cukup untuk mendokumentasikan plat
yang dikembangkan. Kemudian dihitung RF-nya, setelah didapatkan nilai RF-nya dan tempat dikeringkan piring baru untuk dianalisis hasilnya. Nah, kemudian penggambaran pada periode ini cukup mendapatkan data yang konsisten. Nah, pekerjaan ini lebih lanjut akan diperlukan untuk membenarkan periode pendek keseimbangan dari pemulihan daripada warna tersebut. Nah, seperti yang terlihat di gambar, terlihat jelas bahwa perbandingan antara 4 plat yang dikembangkan selama beberapa tahun. Nah, selanjutnya adalah mengembangkan jarak. Seperti yang telah jelaskan sebelumnya bahwa ada 4 set plat HP TLC mengembangkan berbagai jarak. Nah, dimulai dari kiri ke kanan. Dimulai dari 2,0, 2,5, 3,75, dan 5,0 cm. Nah, plat di sini, set plat di sini jaraknya ada berbagai variasi. Dimulai dari 2, 2,5, 3,75 sampai pada yang paling jarak yaitu 5,0 cm. Nah, dalam jurnal ini dijelaskan bahwasanya optimalisasi jarak berkembang adalah penentuan ketinggian daripada bagian pelarut depan yang diizinkan untuk naik di atas plat. Nah, mengingat waktu laju alir kapiler dari fase gerak tidak konstan, kemudian jarak bervariasi sebagai fungsi akar kuadrat daripada waktu. Nah, jarak yang berkembang juga berdampak pada kecepatan analisis. Nah, seperti yang terlihat pada gambar bahwa ada berbagai macam jarak. Ada yang rendah sampai yang tertinggi. Nah, kemudian jarak yang dipilih berdampak langsung pada pemisahan dan keberadaan pita pada plat, yaitu kemampuan untuk memisahkan warna yang berjarak dekat. Kemudian dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel, misalnya ukuran partikel yang lebih kecil, fase diam plat APTLC yang menghasilkan resolusi yang lebih baik pada jarak pengembangan relatif lebih pendek dibandingkan dengan plat APTLC tradisional. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa HPTLC ini merupakan TLC yang disempurnakan atau TLC yang telah disempurnakan dari TLC tradisional. Nah, dari sudut pandang sederhana, jarak pengembangan optimal dapat dianggap sebagai titik ketika pemisahan yang memadai dari komponen yang terjadi. Nah, meskipun demikian, pendekatan praktis daripada ini selalu memastikan resolusi yang optimal. Nah, dari sudut pandang teoritis menentukan bahwa resolusi optimal dalam kromatografi planar di sini akan menentukan jarak pengembangannya. Kemudian kromatografi kolom resolusinya dijelaskan melalui persamaan daripada Van Demter. Nah, kemudian yang menggambarkan resolusi sebagai sejumlah disk atau yang disebutkan secara teoritis, di mana kolom dibagi menjadi semakin tinggi angkanya, semakin besar resolusinya. Nah, saya ulangi lagi, semakin tinggi angkanya, semakin besar resolusinya. Nah, untuk mengoptimalkan daripada laju alir ke ketinggian disk terkecil menghasilkan jumlah plat yang terbesar dalam jarak tetap dan mengakibatkan resolusi terbaik. Nah, namun dalam kromatografi planar di sini laju alir fase geraknya tidak konstan. Nah, seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa memodifikasi gaya daripada Van Demter untuk menghubungkan jarak pengembangan, bukan jarak laju alir, tetapi jarak daripada pengembangan warna di sini. Nah, ketinggian disk teoritis memungkinkan untuk perhitungan resolusi optimal. Berdasarkan ukuran daripada partikel absorben yaitu 6 mm, nilai daripada plat dari millipore AMD yang saya sebutkan sebelumnya dipilih untuk pekerjaan ini karena berbagai macam pertimbangan, maka dipilihlah plat AMD yang akan digunakan dalam penelitian ini. Nah, resolusi optimal sesuai dengan jarak pengembangan sekitar 4 cm. Untuk penelitian ini, analisis pewarna forensik sistematis, baik dari subjek jarak pengembangan juga dieksplorasi secara empiris. Ada 4 plat HPTLC yang dikembangkan untuk jarak yang bervariasi, yang seperti yang terlihat pada gambar. Ada yang 2, ada 2,5, 3,75, dan 5,0 cm. Nah, kemudian selanjutnya adalah faktor
selanjutnya adalah tabel faktor keterbelakangan RF pengukuran untuk pita pewarna untuk menguji dan mengembangkan berbagai jarak. Nah, ada 6 band yang disebutkan di sini dengan berbagai pengembangan jarak. Ada yang dimulai dari dengan ukuran yang tadi ada 2,0, 2,5, 3,75 dan 5,0. Nah, ada berbagai macam jarak yang diukur. Yang minimalnya, maksimalnya sampai rata-rata daripada jarak ini. Nah, untuk melihat daripada di sini yang band 6 sebagai contoh bahwa pengukuran minimum dan maksimum ini rata-rata jaraknya hanya sekitaran 2, sedangkan yang band kelima jaraknya adalah 0,01, sedangkan yang band keempat jaraknya sekitaran 0,02, sedangkan yang band ketiga jaraknya 0,01, yang kedua 0,53 sama 0,5 berarti jaraknya 0,2. 0,50 dengan 0,52. Nah, jaraknya juga sekitaran 2. Nah, rata-rata jarak di sini sekitaran 0,02 dan 0,01. Nah, tabel ini menjelaskan bahwa 0,2 ini berada dalam standar deviasi untuk setiap pita. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang hal ini dapat dilihat pada evaluasi reproduktivitas nanti yang akan dijelaskan selanjutnya. Nah, kemudian ini merupakan plat faktor retensi yang diukur dari 39 plat HPTLC. Yang A, waktu sejak persiapan ataupun yang standarnya. Yang B, piring berjalan sejak LWN diubah. Nah, yang B ini merupakan pengembangan daripada piring yang pertama. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya stabilitas dari resolusi dikembangkan terkait langsung dengan pengulangan analisis. Nah, mengembangkan resolusi biasanya tidak stabil untuk waktu yang lama dan telah disarankan untuk literatur bahwa mengembangkan solusi sering dipersiapkan, terutama jika komponen yang sangat volatil digunakan. Dengan menggunakan membuka ruang jenuh, mengembangkan beberapa plat, kemudian komposisi daripada fase gerak dapat dirubah. Dengan dirubahnya, maka berdampak pada pengulangan pengembangan plat. Berarti terjadi perbedaan setelah yang standar dengan yang telah diubah. Nah, telah disarankan bahwa setiap solusi pengembangan yang terjadi dari satu komponen harus dibuang penggunaan tunggalnya. Namun, ini menjadi mahal dan memakan waktu analisis yang lama apabila digunakan dengan cara yang seperti ini. Nah, salah satu cara untuk mengevaluasi stabilitas LWN adalah dengan memantau karakteristik yang berkembang daripada piring tersebut. Nah, untuk mengevaluasi dampak potensial di sini, umur LWN pada pengulangan plat, data warna diuji diperiksa dari 39 plat tadi. Nah, gambar tersebut menunjukkan yang A menunjukkan rata-rata RF untuk masing-masing dari 6 pita dalam pewarna uji yang relatif terhadap jumlah dari sejak LWN dibuat. Nah, kemudian menunjukkan data analog untuk pita pewarna uji relatif terhadap jumlah plat yang berjalan sejak LWN diubah. Sebelumnya yang standar kemudian diubah, otomatis warnanya juga akan mengalami sedikit perubahan. Nah, garis putus-putus di sini mewakili kisaran satu standar deviasi dari min RF nilai untuk masing-masing pita dari lempeng yang dikembangkan pada hari yang sama ketika jumlah LWN baru disiapkan. Nah, garis-garis putus di sini mewakili kisaran satu standar deviasi dari min RF dengan nilai untuk setiap pita yang diuji dari plat pertama yang dikembangkan di dalam LWN yang segar. Nah, kemudian pemeriksaan daripada plat di sini menunjukkan bahwa pada hari pertama hingga ketiga setelah persiapan LWN yang baru ada penurunan nilai rata-rata daripada pita
baik itu 3, 4, 5, dan 6. Namun rata-rata RF untuk band 1 dan 2 menunjukkan tren yang meningkat. Nah, oleh karena itu, tidak ada tren yang konsisten di RF bisa diidentifikasi sebagai fungsi usia Elwen. Nah, seperti yang diharapkan, beberapa variasi daripada luar rentang standar deviasi di sini dihitung. Kemudian, pencilan terbesar berasal dari pita 3 dan 4 yang masing-masing lemah dan tersebar membuat lebih rentan terhadap kesalahan pengukuran. Nah, di sini juga besar terjadi kesalahan pengukuran. Nah, pada akhirnya semua variasi yang diamati selama usia LWN 6 hari jatuh dalam 2 standar deviasi dan sebagian 77% jatuh pada satu standar. Seperti pada gambar bahwa peta faktor retensi di sini diukur dari 39 plat. Dari campuran pewarna yang diuji terdiri dari 6 pita. Nah, kemudian usia dan jumlah plat tersebut berjalan di antara perubahan eluen yang dipantau. Kemudian, 2 plot ini akan menunjukkan variasi dan faktor retensi sebagai fungsi dan umur eluen. Dalam hal ini ada A, waktu sejak persiapan ataupun standar, sedangkan yang B merupakan setelah terjadinya perubahan ataupun pengembangan. Nah, pada piring B berjalan sejak eluen diubah, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, garis putus-putus di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya mewakili kisaran satu standar deviasi dari rata-rata untuk semua pita dari 1A atau pada 1B. Perhatikan bahwa 1 hari mewakili hari ketika eluen diubah. Nah, di sini sangat jelas bahwa gambar ini menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap antara gambar A yang standar dengan B yang telah mengalami perubahan. Nah, kemudian bersama-sama dengan eluen-nya, menggunakan data kedua menunjukkan stabilitas daripada parameter yang digunakan untuk analisis beberapa plat selama periode beberapa hari. Oleh karena itu, sebagai aturan praktis yang konservatif, penulis menunjukkan, nah dalam jurnal ini penulis melanjutkan dengan pedoman bahwa eluen harus diganti setelah tidak lebih daripada 5 hari, yang konsisten dengan umur simpan dilaporkan oleh si Wickman yang memplot tadi. Nah, kemudian mengevaluasi reproduktivitas. Nah, seperti yang telah saya sebutkan tadi, ada 6 band dengan berbagai macam rata-rata daripada RF dan 3 alfa, kemudian kisaran minimum dan maksimumnya. Dapat saudara lihat pada tabel yang terlihat di monitor. Nah, penjelasannya adalah dari mengevaluasi reproduktivitas di sini, penerapan faktor yang dipelajari hingga ini memberikan dasar untuk pendekatan yang dapat direproduksi untuk pengembangan daripada plat TLC di sini. Nah, mengingat bukti empiris bahwa ketidakpastian posisi pita tidak diwakili secara akurat oleh nilai yang ditetapkan, maka dari hasil di sini, cara yang lebih tepat untuk menetapkan ketidakpastian dengan mengevaluasi data pewarna uji di sini, rata-rata kisaran dan standar deviasi untuk masing-masing 6 pita dalam campuran yang disajikan, seperti yang terlihat pada tabel. Nah, plot deviasi standar dihitung dari RF dan diplot dari setiap band sebagai fungsi RF dinilai setiap band yang diplot di dalamnya. Nah, dengan pengecualian pada band 4, data menunjukkan korelasi linear terbalik yang kuat. Band 4 adalah band yang relatif luas, relatif terhadap 5 band yang lainnya. Nah, kemudian dari mana itu lebih sulit secara manual mengekstrak daripada RF yang bernilai pada band 4. Hubungan terbaik antara faktor retensi dan ketidakpastian memberikan untuk kondisi plat yang dievaluasi dengan sarana apabila memastikan kualitas plat yang dikembangkan menentukan reproduktivitas daripada pengukuran.
sudah sampai waktu Ica, sebentar. Nah, kita lanjutkan kembali. Ini merupakan kurva standar deviasi daripada 3 alfa dan retarda pada faktor RF. Nah, di sini menunjukkan adanya kurva linear antara standar deviasi 3 alfa dengan retardation faktor atau yang dikenal dengan RF. Nah, penjelasan di sini simpangan baku sebagai fungsi utama retensi menggunakan Eligen Wins, ya, si Win yang memplotnya tadi. Nah, pada plat APTLC seperti yang sudah saya jelaskan di sini bahwa EMDM di sini yang diprioritaskan untuk pengujian. Nah, jaraknya sekitaran 3,375 cm. Garis tren linear telah dihitung tanpa band 4. Nah, band 4 yang meluas tadi, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, terlihat pada titik pink cerah yang di atas, yang menunjukkan deviasi yang lebih tinggi karena bentuk difusi band ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pada band 4 ini standar deviasinya meluas. Nah, mohon maaf, agak serak sedikit karena lagi kurang sehat. Nah, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwasanya dalam penelitian ini dapat menyediakan sarana untuk memperoleh dan mengarsipkan data yang tepat untuk diulang. Nah, penjelasannya adalah variabel pemilihan plat daripada praelusi, saturasi tangki, jarak pengembangan, dan stabilitas LUN dieksplorasi baik melalui survei literatur dan eksperimen untuk mengoptimalkan kondisi eksperimental dan pengulangan data. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, hasil daripada evaluasi ini memberikan sarana objektif untuk mengevaluasi variasi kondisi operasi yang dipelajari pada seluruh hasil yang didapatkan daripada jurnal ini. Nah, sementara hasil yang disajikan di sini berlaku untuk set kondisi tertentu. Nah, berbagai pelajaran umum muncul dari penelitian ini yang dapat diterapkan ke sistem lain. Nah, seperti yang poin yang telah saya sebutkan daripada hasil penelitian. Nah, selanjutnya memberikan jalur untuk pengembangan dan pemanfaatan database referensi untuk identifikasi warna. Nah, di sini tersedia banyak konfigurasi daripada plat kromatografi planar, misalnya HPTLC atau TLC dengan ukuran yang komposisinya fase diam. Nah, kemudian penambahan alat bantu visualisasi. Nah, seleksi ini memiliki beberapa faktor untuk analisis tertentu untuk mempengaruhi resolusi daripada metode ini. Nah, kemudian kemampuannya untuk memulihkan zat yang terpisah atau memisahkan zat warna tadi. Nah, evaluasi plat yang sebanding dari beberapa pemasok menunjukkan bahwa dari kombinasi spesifik dari faktor ini menunjukkan pemisahan zat warna forensik. Nah, sesuai dengan judul, yaitu penelitian ini lebih khusus kepada pemisahan warna, atau kalau disebutkan dengan forensik atau pemisahan warna. Nah, kemudian produksi komersial daripada plat HPTLC di sini menyediakan produk yang sangat seragam yang dapat digunakan tanpa aktivitas fase stasioner tambahan. Nah, kemudian dalam penelitian kecil ini, proses pra-pengembangan berbasis laboratorium berkontribusi yang sangat penting, ataupun kontribusi daripada artefak tidak diinginkan. Nah, kejenuhan daripada ruang pengembangan untuk kromatografi planar sangat penting untuk mencapai dan mempertahankan pengulangan. Nah, kemudian pada akhirnya waktu yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan tergantung pada banyak faktor. Ada itu volume, komposisi fase gerak, periode penyeimbang yang dipergunakan dalam penelitian ini selama 2 jam. Nah, selanjutnya, pedoman objektif untuk mengevaluasi signifikasi asosiasi atau eliminasi yang dibuat atas dasar RF. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa pedoman objektif untuk mengevaluasi signifikasi asosiasi di sini dibuat atas dasar daripada plot RF-nya.
Nah, kemudian penggunaan analisis pewarna forensik sebagai alat investigasi bukan hanya sebatas analisis komparatif. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya jarak antara fase seluler di elusi terkait dengan pengembangan kemudian resolusi daripada pita ini, kemudian jarak pengembangannya sekitaran 3,75 cm merupakan hasil yang baik antara kerapatan pita dan waktu analisis. Nah, jarak ini juga sangat dekat dengan jarak pengembangan optimal yaitu 4 cm yang mewakili resolusi maksimum untuk plat dengan 6 mm. Kemudian ukuran partikel silika divariasikan dalam RF dan nilai RF ini tergantung pada kompleksitas pada fase seluler. Nah, kemudian pada komponen ini ketidakpastian yang dihasilkan berskala dengan menghubungkan antara linear yang terbalik. Kemudian konfigurasi pemisahan HPTLC yang dioptimalkan untuk analisis pewarnaan forensik untuk penelitian ini. Akan tetapi, yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengoptimalkan dan mengevaluasi daripada konfigurasi pemisahan TLC di sini juga bisa digunakan eksperimental untuk TLC eksperimental lainnya. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya yang pertama, kromatografi planar tetap merupakan alat analisis berbiaya rendah dan sangat sensitif untuk isolasi pemisahan dan pemurnian zat warna tekstil. Yang kedua, ketika dilakukan dalam konteks analisis forensik, HPTLC umumnya terbatas pada bidang teknik. Nah, kemudian hasil plat yang berbeda dan bahkan dapat dikembangkan secara reproduktif dievaluasi secara objektif. Nah, hasil dari penelitian ini memberikan wawasan yang praktis yang spesifik untuk konfigurasi pemisahan HPTLC yang dioptimalkan untuk analisis pewarna forensik. Nah, daftar pustaka dari jurnal ini dari Ethan Groves dan kawan-kawan dengan judul jurnal Reproducibility of High Performance Thin Layer Chromatography atau yang kita kenal dengan HPTLC in Textile Dye Analysis. Ini merupakan jurnal Forensic Chemistry tahun 2018. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada dalam penyampaian banyak kekurangan, mohon dimaafkan, dan banyak gangguan. Berhubung saya lagi kurang sehat, maka ada banyak gangguan seperti batuk tadi, mohon dimaklumi. Baiklah, dengan mengucapkan alhamdulillah presentasi ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.